Di acara hari ini, pertama-tama saya akan ucapkan terima kasih untuk SHIP Indonesia sebagai penyelenggara untuk acara pada pagi hari ini. Berikutnya akan saya bacakan susunan acara untuk acara hari ini. Pertama-tama adalah pembukaan, dilakukan dengan sambutan dan pengenalan untuk acara ini oleh Pak Ketua RW 06, yaitu Pak Tri Herwan Prasetyo, yang biasa disebut dengan nama Pak Wawan. Lalu berikutnya adalah untuk pokok acara hari ini dengan narasumber utama tulis. Jadi untuk menjelaskan materi pada hari ini tentang ekoenzim. Selanjutnya adalah acara door prize dengan pertanyaan yang diakhiri dengan sesi tanya jawab. Saya untuk Pak RW, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh warga RW 06 Kelurahan Demangan. Pada pagi hari ini kita bertemu dalam acara Ngobras, Ngobrol Asik JBM RW 06. Mungkin ini karena adalah program yang pertama kali, mungkin belum banyak yang tahu apa sih JBM itu. JBM selama ini identik dengan jam belajar masyarakat yang berhubungan dengan masalah belajar anak-anak tentang sekolah. Sebenarnya kita harus rubah paradigma itu, kita menjadikan bahwa belajar bukannya untuk anak-anak, tapi untuk kita semua warga RW 06. Kita wajib belajar, menambah ilmu kita sehingga semakin bermanfaat. Pada kesempatan pagi hari ini, untuk acara yang pertama kali, kita akan bahas mengenai ekoenzim. Jadi pengolahan sampah dengan metode ekoenzim yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yang sudah kita siapkan. Semoga seluruh warga RW 06 bisa mengikuti ini dan ikut belajar sehingga bisa dimanfaatkan untuk minimal di lingkungan kita, sehingga akan lebih terasa manfaatnya untuk anak cucu kita ke depan. Terus kan? Mungkin itu yang saya sampaikan untuk warga, dan kepada pihak Yayasan SHIP kami ucapkan terima kasih atas semua bantuannya, sharingnya, bahkan sampai untuk penyelenggaraan pada pagi hari ini. Mungkin seperti itu, biar tidak terlalu lama, nanti pemateri akan segera tampilkan untuk mengisi masa. Nah, ya. Oke. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngobras. Salam Ngobras. Terima kasih banyak Pak RW. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi. Dilanjutkan. Siap. Selanjutnya adalah kami undang Bu Lis Indria Handayani sebagai narasumber utama kami. Ia akan menjelaskan tentang materi utama kami, yaitu ekoenzim. Warga-warga dimohon untuk bisa mendengarkan dengan baik dan belajar bareng, karena ekoenzim itu adalah sesuatu yang untuk kita go green, karena kemarin hari Kamis adalah hari bumi, Earth Day. Saya akan bacakan tentang ilustrasi tentang hari bumi. Manusia dengan setiap kegiatan selalu menghasilkan sampah. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih sekitar 270 juta orang, maka gas metana dari sampah organik yang dihasilkan dengan asumsi setiap orang menghasilkan sekitar 0,7 kg sampah per orang setiap harinya, dan 60%-nya merupakan sampah organik. Ini adalah dari data KLHK tahun 2017. Maka nih, sampah organik yang dihasilkan dari itu sekitarnya sebanyak 41 juta ton jumlahnya. Itu banyak sekali ya. Dan artinya nih, dari angka seperti itu, gimana sih kita bisa menguranginya? Karena sampah-sampah seperti itu bisa
Indonesia. Lalu bagaimana mengurangi gas metana? Pertama-tama kita mengolah sampah organik dari rumah tangga. Dari berjumlah 1 ton sampah organik yang kita olah pasti akan mengurangi gas metana yang terbuang ke udara sebanyak sekitar 50 kg. Lalu bagaimana kalau ada 1.000 orang nih yang masing-masing membuat 30 liter ekoenzim setiap bulannya, pasti akan ada sekitar 30.000 ekoenzim yang memanfaatkan 9.000 kg sampah organik. Dan berarti kita bisa mengurangi sekitar 450 kg gas metana setiap bulannya. Kalau berterus-terusan, pasti Indonesia akan semakin bersih kalau prosesnya akan konstan ya, berlanjut begitu. Nah, dengan ekoenzim ini tidak ada yang tersia-sia, sampah pun pasti akan bisa digunakan lagi. Nah, demi terwujudnya bumi tetap lestari, mari kita belajar tentang ekoenzim. Tulis, sudah siap? Dipersilakan tulis untuk menjelaskan tentang ekoenzim. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua warga RW 06 Kelurahan Demangan, Yogyakarta. Salam JBM. Salam RW JBM. 06. Salam JBM 06. Ya. Pada hari ini kita akan ngobrol asik. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hadi tentang sampah. Ya. Kita lihat saja pada saat TPA atau tempat penampungan sampah piungan itu kalau ditutup 3 hari gitu saja, bagaimana kita ribut, kita bingung. Terus sampah ini harus dibuang kemana? Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana memanfaatkan sampah organik. Terutama ini ibu-ibu atau semua lah. Pokoknya ini pasti setiap hari itu membuang sampah. Kita sudah punya bank sampah yang anorganik ke bank sampah, tapi yang organik, mari. Terus itu diapakan ya? Bisa dipakai untuk kompos, bisa POC, pupuk organik cair juga bisa. Ekoenzim ini, karena ekoenzim manfaatnya lebih banyak dibanding kompos. Jadi ekoenzim juga bisa dipakai untuk kompos. Ekoenzim juga bisa dipakai untuk POC. Mari kita akan bersama-sama belajar ekoenzim itu apa. Ya, ini. Karya besar sejuta manfaat ekoenzim. Kok sejuta manfaat? Karena memang manfaatnya banyak sekali. Ya. Terus, ya, next. Nah, ini. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah larutan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Dari sisa sampah dapur organik, yaitu buah dan sayur, kemudian gula merah, tebu, dan air. Warnanya kecoklatan, muda, tua, dan berbau asam manis seperti bau rasa fermentasi. Kita tahu enzim itu merupakan biokatalis. Jadi katalisator ya, yang akan mempercepat suatu reaksi. Berikutnya di sini siapakah peneliti ekoenzim? Ini dimulai dari Dr. Rosukon dari Thailand sejak tahun 1984. Jadi ekoenzim ini sudah ada lama sekali. Ya, next. Berikutnya. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Jun On Swike dari Malaysia. Ya. Beliau selain merupakan seorang pakar ekoenzim, juga seorang ahli homeopati atau self healing dan naturopati, pengobatan alami. Ya. Hadirnya ekoenzim di lingkungan kita di Indonesia
ini merupakan andil besar dari Dr. John pada masa awal mengajarkan ekoenzim kepada Ibu Vera dan memperkenalkan kepada Dr. Rosuton. Kemudian kalau di Indonesia ini Vera Tan ini pengajar ekoenzim dari Batam. Sebelum tahun 2008 beliau merupakan aktivis lingkungan yang giat mempromosikan kegiatan daur ulang. Melalui aktivitas menggalang barang bekas, beliau dapat membantu anak-anak disabilitas, para jompo dan warga kurang mampu yang mengidap penyakit dan memerlukan bantuan dana serta pendampingan pengobatan ke Malaysia. Kemudian sejak tahun 2008, selain bertujuan melestarikan lingkungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, pengolahan sampah basah menjadi ekoenzim juga bisa mengurangi jumlah gas metana dan karbon dioksida di udara yang berperan besar terhadap efek pemanasan global yang menjadi masalah utama bagi dunia. Mungkin begini ya Ibu-Ibu, kok untuk dunia kan sudah ada yang mikir, ya, kita berbuat sesuatu yang baik dari rumah tangga kita. Dari hal kecil, kalau semua rumah tangga melakukan ini, maka kita pasti percaya bahwa anak cucu kita tetap akan menikmati bumi ini yang bersih dan hijau. Ya, tadi saya katakan kalau pas TPS itu saja tutup 3 hari kita sudah bingung. Tetapi dengan kita mengolah sampah ini, ya, nanti sampah yang bisa diolah jadi ekoenzim, yang tidak bisa diolah jadi ekoenzim dibuat kompos. Maka kita sudah mengurangi sampah yang kita buang. Sehingga kalau kita lewat di tempat sampah atau tempat pembuangan sementara, kita tidak akan bau lagi. Karena yang membuat bau adalah sampah organik ini. Ya, next. Ya, nah ini manfaat ekoenzim. Kenapa enggak pembuatannya dulu supaya kita tahu dulu manfaatnya apa sih? Ya, 1, perawatan dan kesehatan, hidup berkelanjutan, kemudian untuk lingkungan makro, untuk peternakan dan pertanian. Tapi ini yang penting, ekoenzim tidak untuk diminum. Karena selain berbahan dasar dari sampah organik dapur, juga ekoenzim itu mengandung zat formaldehid dalam jumlah yang sangat kecil. Kita tahu formaldehid itu nama lain dari yang tidak bisa kita minum. Ya. Next. Nah, ini antara lain kegunaan ekoenzim. 1, pembersih rumah tangga. Dengan menambahkan 5 mili ekoenzim ke dalam ember, kemudian air ini bisa digunakan untuk ngepel lantai dan membersihkan perabot rumah tangga. Jadi kalau ngepel, kita tidak usah lagi dengan merek-merek tertentu, tetapi dengan menggunakan ekoenzim. Saya pun sudah melakukan ini. Kemudian pembersih sayur dan buah. Kita tahu Bapak Ibu, sayur dan buah yang diproduksi di ladang pertanian itu sudah banyak disemprot dengan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu akan nempel. Kadang kalau kita beli sayur, enggak yang jangan yang lubang-lubang. Nah, padahal itu semua sudah disemprot dengan insektisida yang mengandung bahan kimia. Nah, cara menghilangkan itu yaitu dengan melarutkan 2 makan cairan, 2 sendok makan cairan ekoenzim, kemudian sayur dan buah kita rendam selama 45 menit. Cara ini bisa menghilangkan pestisida, herbisida, cairan kimia dan parasit yang ada pada sayur dan buah. Ya. Ketiga, pembersih udara. Kita tahu ya, udara kita itu polusinya udah banyak sekali, baik dari kendaraan bermotor maupun yang lain-lain.
dengan cara melarutkan ekoenzim 1 ml ke dalam 1 liter. Jadi rasionya 1/1000. Kita dengan menyemprotkan ke udara. Nah ini memang kalau yang ketiga ini kita bisa juga secara ini misalnya se-RT, masing-masing RT kita buat itu. Kalau di Bandung itu sudah ada kegiatan ini. Antara lain juga disinfektan itu menggunakan ekoenzim. Ya, next. Jadi banyak sekali kegunaannya ya. Kemudian untuk obat kumur antiseptik, ini hati-hati tidak diminum tapi untuk kumur. Ya. Kira itu gede. Gimana ini? Oh, ikan ini soalnya PowerPoint. Kemudian untuk pembersih diri, larutkan 50 sampai ml ekoenzim ke dalam bak mandi. Nah, ini bisa membersihkan kita dari kuman ataupun bakteri yang menempel di kulit dan rambut. Kemudian untuk kesehatan alami ini dengan cara kita detox. Ya, larutkan 30 ke dalam air hangat. Dan ini sudah saya rasakan juga untuk detox ini. Ya. Next. Kegunaan yang lainnya untuk menyiram bunga, untuk menyuburkan tanaman, untuk ikan peliharaan itu hanya 1 tetes per 50 liter air di akuarium setiap 2 minggu sekali untuk menyehatkan ikan. Kemudian untuk hewan peliharaan ini untuk menghilangkan kutu dan kurap di badan pemeliharaan, di badan hewan itu. Kemudian untuk membersihkan WC dan dapur ini menggunakan ekoenzim murni. Bapak Ibu, penggunaan ekoenzim itu yang sangat banyak itu, tapi kegunaan cara menggunakannya hanya sedikit sekali. Ya. Kalau setiap kali kita membuat itu maka bisa kita digunakan untuk semuanya itu. Bisa ya? Oh ya. Next. Ini untuk menghilangkan bau busuk selokan. Nah ini, kadang kita lewat itu ada selokan-selokan yang bau, maka ini bisa kita siram dengan ekoenzim ini. Kemudian mengusir serangga dan tikus itu menggunakan sampah atau ampasnya ekoenzim. Ya. Kemudian untuk menyembuhkan luka luar ini sudah ada testimoni dan beberapa orang yang menggunakan ini terutama untuk luka bakar. Ya. Ini antara lain kegunaan atau manfaat ekoenzim. Nah, kalau kita sudah tahu manfaatnya, terus kok banyak banget dan itu hanya sedikit ya. Bapak Ibu, saya itu kalau pagi menyiram tanaman dengan cara disemprot, ini hanya dengan 2 tutup botol air mineral dilarutkan dalam 4 liter air itu sudah bisa untuk nyemprot. Jadi sangat sedikit karena perbandingannya harus 1/1000. Nah sekarang kita sudah tahu manfaatnya, sudah tahu ekoenzim itu apa. Terus bagaimana cara membuatnya? Untuk cara pembuatan kita lihat video berikut ini. Next, video pembuatan ekoenzim. Ya, bahan-bahannya pisau, timbangan, talenan, gelas ukur, wadah plastik tidak harus seperti ini hanya contoh. Ya, silakan. Ini airnya. Ya. Sekarang cara membuat, tuangkan air bersih. Nanti untuk perbandingannya
kami jelaskan setelah ini. Jumlahnya 60% dari kapasitas volume dari wadah yang akan kita pakai. Nah, ini molase kita timbang dulu. Satu bagian, rumusnya 1/310 gitu. Ya. 1 gula 3 BO. BO itu singkatan bahan organik dan 10 air. Ya. Kemudian opsi lain kalau tidak ada molase, kita bisa menggunakan gula aren, tetapi tidak boleh gula pasir. Ya. Tetap gula arennya ini dihaluskan tapi tidak ditambah air. Potong-potong bahan gula padat ya, hingga berbentuk potongan kecil. Nih, jadi tanpa dilarutkan dengan air. Kemudian bahan organik ini yang sudah dicuci itu semua, pokoknya ini diberi contoh kulit pisang, karena kulit pisang biasanya dibuang, sekarang diopeni. Kemudian kulit jeruk, ya ini contoh sehari-hari. Tapi kalau misalkan kulit apel dan lain-lain juga boleh. Ini gagang kangkung. Sayur-sayuran juga bisa, sayur sawi, jipang, terong, ya. Kemudian kulit jeruk itu, jeruk yang diminum itu jeruk nipis, ya. Pokoknya punyanya kita apa? Ya. Asal tidak busuk. Itu ada kulit pepaya. Nah, membuatnya ini campurkan molase ke air bersih. Kalau kita tadi misalkan pakai gula, ya gula dimasukkan ke dalam air. Ya, aduk rata hingga menyatu. Nah, jika sudah menyatu dengan baik, maka kita masukkan bahan organik tadi. Kemudian ditekan-tekan supaya terendam. Bisa menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu, tapi harus berbahan plastik, jangan yang berbahan logam. Nah, kemudian kita tutup dengan menggunakan plastik. Ya. Selanjutnya kita simpan. Nah, kita tulisi ini biar kita tidak lupa. Ya. Tempelkan pada wadah. Nah, ini tips memilih gula, bukan gula pasir. Jadi jenis gula yang bisa digunakan. Molase, kalau di Jogja itu molase mudah didapatkan. Ya. Kemudian gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar. Untuk kualitas dan jumlah yang sama, memang kalau di Jogja itu molase cair lebih murah daripada gula merah. Volume 1,5 liter itu kalau di toko-toko pertanian itu ada, toko pertanian di Jogja itu banyak, itu harganya sekitar 15.000. Lebih murah lagi kalau kita bisa bersama-sama ke pabrik gula Madukismo. Jadi molase ini karena sisa dari hasil dari itu penggilingan tebu yang tidak bisa dibuat menjadi gula pasir. Hati-hati terhadap gula merah palsu di pasaran terbuat dari limbah kecap, gula pasir dan bahan kimia. Jadi jangan pakai ini karena gula pasir tidak bisa kita pakai. Kenapa kok tidak bisa kita pakai gula pasir? Itu karena
Dalam pembuatannya gula pasir itu menggunakan tambahan bahan kimia. Ya. Next. Nah, ini air yang bisa kita gunakan. Air sumur, air hujan yang ditampung langsung dari langit. Jadi tidak melalui genteng dan pipa, dan sebaiknya diendapkan 24 jam. Ya. Jadi air hujan itu jangan kok kita di bawah talang, ditampung air, bukan itu yang dimaksud. Jadi yang langsung dari langit, di halaman atau di mana. Kemudian air buangan AC, air isi ulang, air pump, air galon yang sudah didiamkan. Jadi kalau air pump ini sudah didiamkan minimal 24 jam. Kenapa? Ini khusus untuk air pump ya, karena biar kaporitnya mengendap dan bisa dipisahkan. Jadi ini air yang bisa dipakai. Berikutnya kategori sayur dan buah. Semua sisa buah, sayur dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali yang sudah dimasak. Jadi misalkan sisa sayur kemarin tidak bisa digunakan. Kalau sisa sayur yang tidak ada santan dan lain-lain itu, atau misalkan sisa pecel dan lain-lain, bisa digunakan untuk kompos. Kemudian busuk, berulat, berjamur. Ini misalkan buah-buahan yang sudah busuk itu tidak bisa dipakai. Juga yang berulat, ya. Kemudian yang berminyak seperti kelapa, kemudian ampas atau ampasnya, ya. Juga ini yang berminyak itu seperti kulit alpukat itu tidak bisa dipakai karena itu kandungan minyak, juga berminyak, ya. Dan di sini juga yang tidak keras, misalnya sabut kelapa itu tidak bisa dipakai, ya. Berikutnya, nah ini tadi rumus ekoenzim 1310. Ini maksudnya kapasitas wadah itu adalah 60% dari volume wadah. Misalkan begini, Bapak Ibu, saya biasanya menggunakan wadah itu kaleng bekas coklat itu volumenya 5 liter. Berarti 60% dari 5 liter itu 3 liter. Berarti saya pakai yang nomor 3. Kapasitas 3 liter. Oh, maaf. Saya pakai yang 5 liter ya. Kapasitas wadah saya 5 liter, nomor 5. Molasenya 300 gram. Bahan organiknya 900 gram. Dan airnya 3 liter. Dan begini Bapak Ibu, kalau misalkan seperti saya, nah saya tiap hari itu tidak bisa sampai 900 gram bahan organiknya. Caranya dengan cara dicicil, mencicil. Jadi misalkan begini, saya sudah punya wadah yang 5 liter tadi, saya beri 3 liter air dan 300 gram molase dicampur. Kemudian hari ini saya punya 300 gram, sudah kita masukkan dulu, terus ditutup. 2 hari lagi 300 gram, itu bisa. Jadi bahan organiknya dicicil, tetapi maksimal nyicilnya itu selama 1 minggu. Setelah itu baru ditutup rapat. Berikutnya, nah ini contoh dosis pemakaian ekoenzim untuk membersihkan kompor dan area dapur. Itu EE itu singkatan ekoenzim, itu perbandingan. EE sabun air berarti 1:1:5 atau 10. Maksudnya 1 mili sabun, 1 mili EE, dan 5 mili air.
Kalau mencuci piring itu 1, 1,5 atau 10. Jadi airnya bisa perbandingannya 5, 10. Kalau saya, karena saya pakainya sabun cair, maka saya buat dulu EE dan air. Perbandingannya 1:10. Saya tempatkan di botol, kemudian nanti baru kalau mau nyuci piring, saya tambahkan sabun. Kemudian ini untuk mencuci pakaian 500 sampai 1000. Untuk mengepel lantai 1 sampai 2 tutup botol tambah 1 ember air. Ini sudah saya lakukan kalau saya ingin mengepel lantai. Kemudian membersihkan kamar mandi atau kloset ini pakai ekoenzim murni. Jadi caranya ekoenzimnya disemprotkan dulu di kamar mandi, ditunggu beberapa waktu ya sekitar 5 sampai 10 menit, kemudian baru disikat. Ini kalau untuk merendam tadi buah dan sayuran itu ini. 1 tutup botol dengan 1 baskom air. Jadi sayuran yang kita beli dari pasar atau dari mana saja atau buah direndam ini. Kecuali kalau kita memang sudah punya sayuran yang tidak mengandung herbisida atau insektisida. Kemudian untuk kumur dan gosok gigi ini 10 ml berbanding setengah gelas air. Mencuci rambut EE itu sabunnya sampo ya. Airnya 1:10. Ini sudah saya praktekkan untuk sampo. Mandi, cuci tangan, nah itu kita siapkan di tempat tertentu yang biasa kita cuci tangan. Ya, kemudian kalau untuk membersihkan udara 1:1000. Untuk detox tubuh itu 30 ml tapi dengan air hangat. Ya. Ini ada khusus materi tertentu bagaimana detox tubuh menggunakan ekoenzim. Kemudian kalau anti radiasi ini di dekat kita, misalkan di dekat komputer atau di dekat kamar itu diberi EE murni yang diwadahi di botol. Ya. Sebagai pupuk organik 1:1000. Ini juga sudah saya lakukan. Kemudian untuk pembersih hewan peliharaan ini ya, dan membersihkan kuningan itu EE murni, itu kuningannya direndam dulu nanti baru dicuci. Ini dosis pemakaian ya. Begini Bapak Ibu, kami berharap bahwa warga RW 06 juga bersama-sama mari kita membuat ekoenzim ini. Bisa bekerja sama dengan bank sampah. Bank sampah RW 06 kan ada. Selama ini mengumpulkan rongsokan, mengumpulkan itu. Nah, sekarang mari kita mengumpulkan bahan organik untuk kita buat bersama-sama. Tapi tetap prokes ya. Misalkan tiap RT diwakili 2 orang. Terus kita membuatnya di mana? Terus nanti kita buat ekoenzim ini untuk melestarikan bumi kita. Next. Ini tadi cara membersihkan makanan ya dengan menggunakan ekoenzim. Rendam sayuran dan buah dengan campuran cairan ekoenzim. Kemudian kita rendam selama 45 menit. Kok lama banget padahal segera dimasak? Ya kita atur waktu lah. Berikutnya, ini contoh ekoenzim yang di wadah. Ya, yang ini awal mula. Jadi sebelum ditutup, kita bisa menggunakan wadah plastik. Yang tidak boleh adalah wadah dari logam dan dari bahan kaca. Loh, kenapa kok hanya diisi 60% dari volume wadah? Kita tahu ekoenzim ini pembuatannya adalah dengan sistem fermentasi.
Jadi itu akan mengeluarkan gas. Ya. Nah, kalau tidak diberi ruang untuk dia mengeluarkan gas, nah nanti bisa meledak. Ya. Berikutnya, ini yang hal yang perlu diperhatikan. Formula perbandingan 1:3:10 harus sesuai. Jika tidak, khasiat dari hasil fermentasi akan jauh dari harapan. Kemudian lama waktu fermentasi itu paling sedikit 3 bulan. Tidak boleh dipercepat waktu fermentasinya. Kemudian bagi air yang mengandung banyak favorit, diamkan air tersebut 3 hari dan ambil bagian atasnya untuk ekoenzim. Tidak perlu bahan lain, misalkan ditambah ragi, ditambah EM4 atau ditambah Yakult atau lain-lain, tidak perlu. Jadi hanya air, molase, bahan organik. Dengan perbandingan tadi, 1 bagian molase, 3 bagian ekoenzim, dan 10 bagian air. Kemudian dilarang memakai wadah berbahan kata atau besi karena kalau meledak bisa melukai Anda. Kemudian ini, hindari memakai botol 1,5 liter bekas minuman untuk proses fermentasi. Karena botol tersebut memiliki mulut yang kecil. Ya. Jadi, wadah yang kita pakai itu yang bermulut lebar. Ya. Kemudian, dilarang memakai gula putih atau gula merah palsu. Dilarang memakai sisa makanan yang telah dimasak seperti sisa tulang, daging, lauk pauk sebagai bahannya. Tidak diwajibkan mengaduk setiap saat. Jadi begini Bapak Ibu, ekoenzim ini setelah kita tutup, nanti hari ke-7 kita buka terus diaduk. Diaduk kira-kira 1 menit, kemudian ditutup lagi. Terus hari ke-30 juga demikian. Selanjutnya kita tunggu minimal 3 bulan. Ya. Terus tidak boleh menyimpan hasil ekoenzim ke kulkas, tidak boleh jadi minuman, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak di bawah umur 6 tahun. Ya. Berikutnya, ini bahan patokan seperti tadi. Ini buah atau sayuran itu belum dimasak atau diproses. Karena buah atau sayuran yang sudah mengalami proses panas maka tidak bisa lagi buat fermentasi dan kandungan enzimnya karena sudah hilang, yaitu maaf. Kemudian buah dan sayuran yang kering luas seperti kulit kacang, kulit jagung, kulit bawang ini tidak bisa karena jenis kering tidak ada kandungan enzim. Kalau ada sangat sedikit. Buah dan sayur yang keras dipotong harus pakai pisau pun tidak bisa, misalkan harus pakai golok, alasannya jenis yang keras susah difermentasi dan akan butuh waktu fermentasi. Buah dan sayur yang jenis bergetah seperti nangka, kalau getah dikit nggak masalah, karena apa? Getah berat banyak akan sulit difermentasi. Karena saat diaplikasikan kadang akan lengket. Kemudian buah dan sayur yang berlemak seperti kelapa, buah durian, buah alpukat ini tidak bisa. Kenapa? Fermentasi akan sulit mengikat kandungan lemak. Hasil kadang seperti gumpalan. Kemudian buah yang matang mempunyai banyak kandungan enzim. Jadi mesti bedakan mana yang matang dan mana yang busuk. Kalau busuk sebaiknya dijadikan kompos saja. Kulit buah lebih bagus dibandingkan buah itu sendiri karena mengandung fitokimia yang bersifat melindungi daging buah dari kerusakan kimiawi dan mikrobiologis. Juga daun tanaman ya. Nah, untuk BO-nya, bahan organiknya itu semakin banyak variasi semakin baik.
Jadi misalkan campuran dari kulit mangga, kulit pisang, kulit pepaya, terus sawi, bayam dan lain-lain itu macam-macam lebih baik. Jadi tidak hanya satu jenis. Kemudian itu ini loh jeruk peras yang dari jualan es jeruk atau itu kan mesti cuman diperas ya, itu juga bisa dipakai. Ya. Banyak sekali bahan organik di rumah kita yang bisa digunakan untuk ekoenzim. Dan kita tidak usah, wah harus gini, pokoknya kita enjoy saja membuatnya. Apa yang ada kita buat. Kalau kita makan pisang sekarang, kulitnya jangan dibuat, tapi disimpan. Kemudian bisa juga sementara disimpan di kulkas ya, kalau baru sedikit, tapi jangan sampai terus kulkasnya kebak kulit. Ya. Nanti kalau pas kita ada waktu diiris-iris, dirajang, terus dimasukkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Jadi kita dengan sukacita membuat ini, ya. Kalau pas selesai masak, ada gagang sawi yang tidak dipakai, kemudian juga mungkin bayam sawi atau kulit labu siam, kemudian kulit gambas, kulit wortel bisa kita pakai. Tapi untuk kulit bawang merah dan bawang putih tidak bisa. Ini termasuk dalam buah dan sayur yang kering luar. Jadi itu. Kalau kita punya kulit bawang merah, bawang putih bisa kita buat kompos atau POC. Ya. Sudah? Ya. Ini yang jangan tenang. Karena bertepung aroma tidak nangka. Baper, bakut, jagung, daun pisang, alpukat, kulit jeruk bali kurang oke. Kelapa berlemak. Nah, ini yang bagus. Nanas, jeruk, pisang, buah naga, pepaya, semangka, melon, apel, kiwi, mangga. Makin banyak jenis BO, makin lengkap jenis enzim yang dihasilkan. Buah cenderung membuat aroma wangi. Ya, saya pernah membuat dari daun kare. Itu baunya enak banget. Juga daun salam bisa, pandan bisa. Tapi kita potong-potong ya, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Kalau mangga memang bagus. Jeruk itu bagus. Jeruk macam-macam jeruk. Kecuali kalau jeruk bali itu kulitnya itu bisa dipakai mainan anak-anak kita. Ini info tambahan untuk sayur atau buah buat BO. Ya. Sudah? Ya. Sudah. Ya, ini tadi tentang ekoenzim begini. Bapak Ibu, kalau misalkan ada warga RW 06 atau yang lainnya yang sekarang nonton ini mau membuat ekoenzim, kan waktunya 3 bulan, padahal pengen cepat menggunakan. Nanti menghubungi saya akan berikan sampel untuk dipakai dulu. Pokoknya siapa saja yang pengen, aku pengen buat itu ya, tapi kok nunggunya 3 bulan ya. Padahal sekarang saya pengen menggunakan itu. Nah, silakan. Bapak Ibu bisa minta ke saya. Nanti saya kirim, kalau untuk RW 06 saya kirim di mana alamatnya ya. Nah, ini sudah ada beberapa sampel. Bisa tinggal dikontak. Ya. Kontak tim JBM siap ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak untuk tulis tentang penjelasan tentang ekoenzim. Mari kita lanjutkan sesi door prize untuk pertanyaan. Jika ada warga-warga RW 06 kalau mau ngobrol-ngobrol nih. Pertama-tama yang tadi PPT-nya itu apakah sudah siap untuk warga ya? Sudah dikirim-kirim warga? Oh bisa ya. Nanti kita kirim. Jadi siap. Kalau warga-warga mau belajar lagi kan bisa melihat langsung dari PPT-nya begitu.
begini, nanti yang saya kirim tidak hanya PPT tetapi modul pembuatan ekoenzim secara lengkap. Karena begini Bapak Ibu, ekoenzim ini sudah ada aplikasinya di Android. Aplikasinya juga ada. Ekoenzim itu di situ sudah lengkap semuanya. Tetapi untuk modul nanti akan saya kirim melalui grup RW 06. Ya. Yang aplikasi tadi di Play Store gitu. Ya, di Play Store ada. Ada. Baik. Mari lanjutkan acara ini untuk kalau ada pertanyaan dari warga RW 06, monggo kami persilahkan. Ada door prize-nya ngomong-ngomong. Jadi selamat pagi, boleh saya mau tanya? Boleh. Saya Monggo. dari RW sebelah tapi. Oh, boleh. Tidak apa-apa. Terima kasih sekali pelajarannya Bu Lis. Ini saya sekarang juga sudah punya kulit pisang ini. Saya kepengen membuat, kapan bisa bergabung? Boleh bergabung di RW 06? Dari RW Mbak Tati ya? Kok mati ya Oh, ya. suaranya? Ya. Dari RW 05. Ya, langsung saya jawab. Bu Tati, Mbak Tati, ye. Oh ya, Mbak Tati kalau mau buat, mari sama-sama Iya, saya karena boleh. Nanti kita gabung dulu. iya. Iya, nanti gabung boleh. kapan boleh Ya. saya ikut ya? Ya, boleh, siap. Ye. Iya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lainnya kalau misalkan kita mau buat bareng-bareng juga boleh. Nanti wadahnya apa? Nah, boleh itu. Ya. Nanti wadahnya dari Pak RT ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang lainnya, kalau mau bertanya, dipersilakan. Monggo untuk yang beruntung bisa dapat door prize. Mari silakan. Pokoknya ekoenzim sejuta manfaat. Ya. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin justru saya mau memberikan pertanyaan. Nanti yang menjawab lewat chat ya. Ya. Pertanyaannya, berapa perbandingan molase, bahan organik, dan air untuk membuat ekoenzim dengan wadah 10 liter. Oh, 10 liter. Ya. Saya ulang, berapa 10 liter. perbandingan molase, bahan organik, dan air untuk membuat ekoenzim dengan volume wadah 10 liter. Silakan bisa dijawab lewat chat. Ini untuk siapa saja yang melihat. Ya. Selamat siang, Bu Lis. Selamat siang. Perbandingannya untuk 10 liter air berarti 1 liter molase, 3 liter bahan organik, 10 liter air. Diulang. Untuk 10 liter air berarti perbandingannya. Ada loh, 10 liter ada. Oh, 10 liter wadah. 10 liter air. Bukan 10 liter air ya? Ya, 10 liter wadah. Oh, 10 liter wadah berarti isinya 6 liter ya airnya ya. 6 liter air. Terus ya. Molasenya berapa?
Molasenya sebentar. Oh ya. Jadi kalau 10 isi 10 tuh berarti kapasitasnya harus 6 liter ya, Bu Lis? Ya. Kan 60%. Ya. 6 liter air berarti 2. Mungkin yang lain? Ya. Yang lain dulu silahkan. 1, 3. 1. Monggo. Mari. Mungkin saya bisa ini. Ya. Silakan. Balik. Ya. Silakan. Halo, putus ya suaranya. Ya. Halo. Lancar. Siapa ya ini? Ya. Saya Mbak Lis. Ya. Oh, bisa. Silakan. 600 gram. Ini putus. Putus suaranya. Putus. 600 gram. Oh iya, bisa ditulis di chat. Dalam itunya Koneksi. 1.800 kilo. 1,8 suaranya, Bu. Iya. Suaranya terputus-putus. Iya. Iya ini Kak. Ada lewatan. Ya, lewat chat Ditulis. saja. Lewat ya. Suaranya kok. Ngomong-ngomong, untuk semua penjawab yang bisa menjawab nanti dapat door prize seperti ini. Ini apa isinya? Isinya pasti berbeda. Iya. Mungkin bahan baru untuk bikin sequencing. Nah, ini ada ini. Ya. Nanti kita lihat di chat, tolong. Ya, langsung ditulis saja di chat. Tadi. Ya. Chatnya masih kosong, ngomong-ngomong masih putih. Siapa saja yang ngisi? Boleh, siapa saja. Saya ulang pertanyaannya. Kalau kita punya wadah ya, volumenya 10 liter. Berapa perbandingan molase, bahan organik, dan air untuk membuat ekoenzim? Ya. Saya coba jawab lagi ya, Bu Lis. Ya, silakan. Berarti campurannya Siapa ya? Heni dengan Heni. Oh ya. Untuk bahan organiknya 1.800 mili. Gram atau mili? 1.800 gram ya. Ah, Untuk molasenya 1.000 mili, 1.000 gram. ya. Untuk airnya 6 liter. 6 liter. Masih yang lainnya mungkin ada? Ya. Ya, itu 600 ya. Dari Mbak Tati, Ya, air 600 liter, ya. molase 600 gram. Oke. Oke apa oke? Oke, organik, Pak. Oh, Organik, ya. bahan organik. Dari berapa molasenya? Molase 600 gram. Untuk organiknya. Organiknya 1.800
kilogram. Malah kilogram. 1000 kilogram. 1 ton ya. Kilo. Oh. Oh, kilogram. Ya. 1,8. 1 kilo. 1 ton 800 ya. Ya. 1 ton 8. Itu 1 koma itu. Kalau di HP kan 1,8 kilogram. Ya. 1.800 1 kilo 800 kilo. 1.800 gram. Ya. Masih ada lagi? Ada lagi? Sudah 2 orang. Sudah 2 orang, tapi yang tadi berapa? Kalau Bu Heni ya tadi yang Heni, pertama, Heni, Bu Heni tadi jawabannya adalah untuk perbandingan molase bahan organik dan air itu molasenya 1.800 gram, bahan organiknya 1.000 gram, airnya 6 liter ya tadi Ya. 6 liter. Tidak terbalik kan tadi untuk Bu Heni? Iya, Benar ya? Oke. betul. Ya. Mungkin yang lainnya? Monggo lagi. Ini ada dua lagi untuk mendapatkan door prize kalau mau. Ya. Sudah. Atau cuma segini? Ini perlu di jawaban yang benar? Sudah cukup? Sudah? Sudah cukup. Ayo. Ayo, sudah. Go. Kalau begitu kita lihat, Mas bisa ditanyakan yang rumus ekoenzim tadi? Ya. Kita lihat bersama-sama. Ya. Kita lihat bersama-sama. Ini 600 gram. Untuk Mbak Tati tadi itu yang molase 600 gram, organiknya 1.800 ini. gram. Untuk kapasitas wadah 10 liter. Berarti nomor 8. 600 gram, 1.800 kilogram, dan 6 liter air. Ada yang betul? Oh, molasenya berapa tadi? Molasenya 1.000. 600 gram. Oke. Bahan organik 1.800 Gram. itu 1,8 ya. 1,8. Ya. Kemudian airnya 6 liter. Oke. Ya. Yang benar adalah Yang benar tidak ada karena tadi Mbak Tati agak miss, airnya 600 liter ya malahan. 6 liter karena 6 liter, volumenya harusnya 10 liter ya. Nah, ini jawabannya ya. Terima kasih. Ya, sudah jam 11. Oh iya, sudah Ah, melewati. demikian. Salah ngetik. Salah ngetik. Gak apa-apa, Mbak. Salah ngetik itu. Ya. tetap dikasih. Karpe. Ya. Tetap dua-duanya nanti ada door prize-nya. Door prize kami kirim langsung. Nah, kalau se-RW kan bisa dikirim tanpa lewat JNE. Ya. Sudah? Oh ya. Sebelum saya kembalikan ke Mas Adi, kami mengucapkan terima kasih sekali untuk warga yang sudah berpartisipasi kali ini. Kita akan Zoom berikutnya juga melalui kita akan ketemu untuk jam belajar masyarakat berikutnya juga melalui Zoom. Nanti akan kami informasikan melalui grup RT. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi seluruh warga dan juga yang di luar warga. Terima kasih Pak Lurah. Tadi saya lihat Pak Lurah juga ikut. Pak Sunu itu. Ya. Terima kasih Pak Sunu itu Pak Lurah. Dan juga untuk semuanya ya. Selamat menjalankan. Terima kasih. Salam JPM 06, salam JPM 06 Terima ya. kasih. Jadi sama-sama. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Yayasan SIP Indonesia untuk kerjasamanya sehingga JPM yang pertama ini dapat berlangsung dengan lancar. Kami percaya dengan kita belajar terus pasti kesuksesan ada di tangan kita. Amin.
Amin. Salam JBM 06. Salam JBM 06. Terima kasih banyak. Yes. Mantap, keren. Terima kasih. Untuk Dadah. dokumentasi, Oh ya, untuk dokumentasi mohon semua menyalakan video Oh ya. akan di screenshot Oh ya. baik. Untuk dokumentasi mohon menyalakan video semua. untuk semua. Semuanya ya? Ya. Enggak untuk apa-apa, Ah. hanya untuk dokumentasi saja. Untuk dokumentasi saja. Jadi kelihatan Silakan. banyak banget yang datang gitu, keren. Silakan videonya dinyalakan. Apakah butuh bantuan untuk menyalakan video? Sudah tahu caranya? Pakai apa aja gitu. Nur Cahyo. Belum. Ya, belum itu yang bawah segaris itu belum. Ada Mas Bu Siska, ada Bu Rina Yuniati. Ya boleh Ya. namanya boleh Semuanya, semuanya. berpose Ya. gini. Bu Heni, terima kasih. Sudah, Mas? Belum. Bu Heni? Terima kasih. Iya, Satu, Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai Selamat jumpa. siang. Makasih ya Mas. Silakan kalau mau. Tapi sudah tidak siap ini. Sudah tidak niat. Tadi siapa yang dapat berarti Mbak Tapi Tati? kan, ini Bu Heni. Ini mana? Bu Heni sebelah. Mantri. Pak Mantri. Oh, ini Pak Mantri. Nah, berarti sebelah Ibu. Ayo. Silakan ambil di rumah. Mantap. Terima kasih. Uli terima kasih. Terima kasih banget.